kali ini pada pemain dari tim Anarkiosi dengan grafik yang cukup mengagetkan. Bahkan ya, so far aku lupa beberapa kali di MPL entah regular season atau Baik guys, ini dia game kedua ya, RRQ versus Onyx ya. Tadi RRQ kalah coy di game pertama ya. Mudah-mudahan game kedua bisa menyamakan ya, 1-1 gitu guys ya. Bareng men, oke. RRQ jaya. Oke, langsung saja kita ke Land of Dawn ya. Ini yang bikin menang Onyx itu ada ciwi-ciwinya coy, itu jadi semangat coy player Onyx itu. Parah men. Poin pertama pemanasan, poin kedua ini akankah masih untuk Ayo coy, pembalasan anjir, game pertama coy harus menang Onyx. Onyx RRQ yuk. Kingdom. Master juga bapaknya Om Wawa. Yes, langsung masuk di Land of Dawn dengan penjagaan yang cukup ketat juga langsung dari seorang Jawhead nih. Dan kita lihat scene yang memakai Kari bersama dengan cewek di lagi coy, itu Aldos coy. Di babysit terlebih dahulu seperti Clara Monster yang bakal ngebabysit Ranger Emas untuk dapetin promo-promo menarik di Grab. Oke, pokoknya MPL ID X Grab untuk pengguna baru, untuk pengguna lama ceria. Hati-hati Clay. Alright, Sans berhasil dengan retributionnya tapi depan Tonjok, lempar. Aduh. Colok pantatnya. Mati tuh, Cok. Nice. Albert langsung teriak, lihat. Oh, itu iya. Bung Cornet. Nggak usah nge-cast di dalam, tapi di sini kedengaran seluruh suara pemain dari tim Onyx dan juga RRQ. Oke, saya buka satu. Mati tuh Aldos, mati. Dan Aduh, bahkan ada di sini flicker, Cok. ceweknya Arem, men. Cicil sudah mulai terdengar tadi satu teriakan yang kayaknya dari Babang Kalpin di sana ya. Teriakan semangat atau Albert ya? Albert. Yes. Dan back to the game. Aduh, Kari awas, Cok. Di atas kembali Keyboy di stun gitu aja. Sin. Jektor ke Sin. arah seorang cewek. Mati Masih tuh. adanya Armor dan Nice. Sin nih, dan Satu lagi. kill. Cewek udah gak ada lagi flicker dan teriak. Cahaya. Demi tangan dari Raja. Parah, Mulai men. terdengar di atas panggung mulai. Mulai panas. Poin kedua. Di poin pertama mungkin kita tidak mendengar, bahkan Bung Cornet sampai bertanya-tanya mana suaranya, tapi ternyata di poin kedua dengan kekalahan pertama dari RRQ udah mulai menggebu-gebu Opung. Yes, dan pergerakan dari RRQ House Turtle set up woi. memang sudah bisa untuk ditinggalkan Oke. top lane. Kali ini Sin lah yang menjadi target. Aduh, Hylosnya di untuk atas, di-cover parah, lagi. men. Lihat bagaimana top lane Hati-hati, selalu Albert. berhadapan dengan satu. Yes. Sudah mulai muncul juga turtle-nya dari sama Albert. Wah, Yang ini bahkan atasnya mencoba sih. untuk ngecek dulu di arah tengahnya. Melihat Suns yang sedang asik untuk farming dapetin purple buff. Mau dikontes atau tidak double jab. Kayaknya di atas, Cok. Nggak bisa turtle itu, anjing. Menculik seorang burung Parsya dan R7 yang akan mendelay untuk turtle-nya. Kembali lagi ke turtle pit dan bahkan Fire Strike lagi-lagi hanya untuk membersihkan minion di arah tengah. Dan bahkan Bang Sin yang justru di arah top lane-nya juga mencoba untuk nge-zoning. Woi. Alright, Turtle. diamankan. Bart. Albert mencoba untuk maju, bisa diamankan tapi tertangkap, tidak ada Escopit. Udah lah, Cok, nggak dapet turtle-nya. Ada Clay yang ternyata tidak bisa menangkap. PYN Boots bahkan menahan sebuah Black Tadi Magic tadi Sunset la- dengan hantaman lama, punya Cok, tidak setupnya mau RRQ, anjing. karena cuan for life. Hylosnya di atas soalnya. Satu turtle pertamanya langsung menuju dapetin Little Wanderer. Dapetin satu Rakursa juga balik lagi ke jungle masing-masing. Dan bahkan kalau lihat dari minimap untuk di area top lane Sin kayaknya farming dengan sangat-sangat well ya, benar-benar enak banget dia dapetin gold turret-nya dan bahkan level 5 benar-benar menang untuk Colok, pantatnya colok. Cot. Aduh, telat sinnya jauh, coy. Sinnya jauh, nggak bisa. Cewek masih menahan flicker, masih cukup aman di sana. Terpaksa langsung menggunakan recall yang mungkin akan langsung balik lagi ke lane dengan menggunakan chase fate biar nggak buang-buang waktu. Bukan hanya itu aja. Kita lihat di sini Bung Cornet. Sin, dia udah punya Windtalker, dia Bisa fokus kali dapetin itu, Cok, semua jebol. gold turret yang dimiliki dari tim Onyx. Lihat. Tercancel begitu saja. Sin. Gold 1400 ini berasal dari top lane-nya. Berasal dari gold laner-nya dengan satu Ya, kill dan benar. outer shield-nya Bung Cornet. Yes. Walaupun kehilangan satu turtle Yuk, bisa, yo, RRQ, yo. Bener-bener enak banget dia. Farming di arah top lane, dapetin untuk dari gold lane-nya, plus dapetin gold turret juga. Dan bahkan dari boots pertarungan antara sang idol dan juga guru. Lihat, Sunnya datang. Oh my god. Berhasil mendapatkan satu poin kill dengan satu super position dan sakit banget. Tapi nggak apa-apa, Cok, di atas jebol ya towernya. Bolong yang ditambal untuk Onyx Esports dari bottom lane karena top lane-nya lihat. Hati-hati, Kari, hati-hati kena ejector. Tak terbendung.
mereka bakal coba fokus Oke. mendapatkan satu buah turtle. Melihat potensi yang cukup besar. Benar. Para pemain dari tim Arkeoshi mereka seperti yang udah melakukan set. Turtle. Player yang mereka miliki. Turtle bet langsung set up. Nah Mencoba gitu. mengejar goldnya dengan turret outer shieldnya. Sid berhasil membantu permainan Anjir dari sih, tim gila Arkeoshi banget, dan Cok. bahkan Karinya mampu sakit mengamankan banget, dengan anjing. Bebas, aman, damai, sentosa dan makin menabung. Recall dari seorang Keyboy sudah mulai Sepek balas sepek lah, bales lah sepek, Cok. aja tuh kalau misalkan di taunting duluan mungkin akan dibalaskan nanti ketika keadaannya berbalik. Karena bahkan kita lihat juga turtle yang kedua sudah mulai kayaknya. Dari arah Kyoshi mencoba untuk Tapi menang dapetin sih, Shin. pelan-pelan dan Menang. Arsephone juga yang mencoba untuk majuin minion di Press terus, press. Albert yang mencoba untuk dapetin orange buff. Belum ada Hati-hati, Cok, jagain Albertnya, Cok. Albert. belum dilempar baru Albert. dilempar begitu saja tapi tampaknya Sin Lilianya, ayo. satu poin kill dan langsung di trade kill aja sama Suns-nya. Satu untuk Walaupun tadi satu. di sana Albert Midnya bisa yang jebol mencoba sih, mid. Ratain midnya. Suns Wah, nggak bisa, masih dengan Cok. sangat mudah untuk dapetin orange buff. Sinnya Bisa balik soalnya. Oh my god, kali ini di arah top lane cewek udah mulai terbuka posisinya, tapi Sin. Ini mata harus tertuju padanya, harus coba diamankan oleh Benar. seorang Keyboy Opung Wawa. Yes, dan snack time, kalian boleh langsung nge-vote saja player favorit kalian untuk berkesempatan memenangkan skin special. Dan balik lagi memang, Sin adalah pemain yang harus bisa dihentikan. Karena kali ini dia selalu dijaga untuk di top lane-nya dan bahkan switch sides. Di mana Duh, hati-hati. ada Esmeralda. Lihat nih konsil. Hati-hati R7 colok, mau dikeroyok itu sama empat orang dari Onyx Esports. Otot yang sudah mulai sadar ada yang aneh, pergerakan dari anak-anak Onyx sudah mulai menghilang. Oke, Jaga nice. jaraknya. Bahkan Bottom dia lane berdiri dapet. di inner turret, bener-bener kayak dia Tinggal turret mid kedua, sini. dan tidak mau sampai kena ganking dari anak-anak Onyx Esports. Wow, ini kita lihat. Hati-hati botak Albert, hati-hati. Oh, Ini akan menjadi pilihan dari seorang Albert. Glorious Pathway dibuka untuk Just In. Lihat itu si R7, Cok. Gigi Gaming, anjing. Menakutkan R7. Nah dari tadi keco digituin anjir, di press terus. Aldosnya kayak match pertama tuh dikasih free mulu, Cok. Tadi match pertama itu Aldosnya. Walaupun Nobar gak lepasin Aduh. maskernya. Topengnya. Nice. Bukan masker. Nice. Yang kedua dapatkan Bantai. Rata. menjadi inisiator untuk tim dari anak Kyoshi mencoba Lagi naganya, Cok. Naga. mendapatkan top lane turretnya juga sudah dapatkan. Aduh si botak. Bot. Pakuito, nice. Ditangkap itu saja. Maniak. Orang dari anak-anak Onyx Esports Nice. langsung tuh menerima. Rata Aldos. Masih mau dikejar. Aduh. Hati-hati Sin. Gila, sakit banget itu si Nathannya, Cok. Dari kedua player marksman Indonesia ini malah. Lumayan bencana Opung Wawa. Ya, tapi sebetulnya dari Onyx Esports adalah Sun masih ada di base tadi. Recall untuk mengisi HP-nya, sedangkan 3 pemain dari Onyx Esports tampaknya tidak terlalu siap ketika ada inisiasi langsung digunakan oleh R7 tadi. Dan itu tadi inisiasi yang menurutku bagus banget sih. Dan harus juga sering-sering dilakukan, nggak hanya dari Arkeoshi, dari Onyx Esports mengejutkan lawannya. Banyak banget ya sekarang ya. Slogan lo. Hati-hati Sin. Masih ada flicker dilempar, diselamatkan oleh seorang Keyboy dan masih ada flicker Keyboy. Oh my god. Dan bahkan ceweknya yang berhasil mendapatkan seorang Sin. Masih ada flicker. Sinnya Dan tumbang. lagi sudah dibuka, belum adanya perpindahan dari seorang Sansya, naganya dari seorang Butas mencoba untuk menakuti dan bahkan selalu di cover dari seorang Gilang Sans. Gila. Gila walai, gila emang Oleh para dari men. anak-anak RR Kyoshi untuk menyentuh Defend mid, defend. gelar ya dari Onyx Esports. Hati-hati R7. Kan R7 Oh, dan bahkan lihat hilang begitu saja terbendung permainan yang diberikan dari tim Onyx Esports. Mereka memaksa Defend. mid lane, Nice. tapi lihat pindah juga tuan muda Albert. Oh, gila, Cok. Flame shotnya itu tadi, anjing. Di arah tengah mid lane tetap terjaga, tapi sepertinya ini akan menjadi satu buah celah kecil untuk Betul. Turtle. Yes, gue setuju, dan itulah sebabnya kenapa Suns langsung menuju ke bagian bawah juga. Tapi sepertinya Albert mulai membaca hal tersebut karena di minimap dia berada di bawah sana. Tapi cewek, dialah pemain yang berhasil untuk menumbangkan Sin. Yang berarti bahwa celengan dia juga kali ini sudah mulai besar. Dan Hati-hati, space Albert. untuk Aldusnya terbuka karena pemain-pemain Arkeoshi mulai terfokus, mulai terpusat untuk melakukan team fight. Yes, ini gue penasaran untuk item selanjutnya sih untuk Sin ya. Apakah dia bakal lebih Ayo R7 bisa. ke arah Wind of Nature atau Winchan,
atau justru dia malah bikin Winter Truncheon. Tapi kita lihat di sini di arah tengahnya sudah mulai ada informasi pastinya. Fire Strike juga dari seorang Aduh, Rian Sin, yang hati-hati, menetap Sin. posisi dari Hylas Finn yang mencoba untuk langsung dipukul mundur dari Lordnya. Tidak ada yang berani untuk nyentuh. Sin bersama seorang Calvin masih sama-sama di cover dengan cukup baik. Dan bahkan benar-benar tidak mau sampai Lihat adanya Albert. bahkan Suns-nya masih ada entropi ke arah belakang. Wow. Suns kalau kehilangan covernya Press, itu yang press bakal terus, terjadi. Sekarat langsung ditonjok-tonjok sama tuan muda Albert. Oke, tapi Albert di sini benar-benar salah satu kalkulasi yang sebenarnya agak sedikit risky. Kalau misalnya Albert yang memaksa dan bahkan Albert tertangkap, ingat itu Iya. bisa menjadi Lord yang Nah. bebas. Dari item yang kita bakal lihat Opung Wawa. Yes, Askin One dan juga Enchanted untuk Lilia. Berarti di sini dia akan bisa berimpact ya ketika sedang melakukan team fight untuk memberikan efek slownya juga. Jadi Onyx Esports Guys, jangan kepancing itu Lordnya, Cok. melakukan team fightnya, dan Suns adalah satu pemain yang memang harus diperhatikan secara posisi. Dia bagus banget, plus Under Strike Karinya ada Magic Roar juga karinya. nggak bikin Immortal atau Wind of Nature. Belum. Dia bikin Thunderbelt justru. Setelah Untuk ini bikin nge-slow juga. Mungkin setelah ini oke. Cukup berani mungkin karena emang percaya dengan cover-covernya juga dari Bang Sinnya. Dan bahkan dari Lord masih menit 11 menuju menit 11 lebih tepatnya. Masih belum ada yang ngekontes ini benar-benar. Kedua tim hanya mengawasi saja. Aduh, Ferrari gila lagi-lagi ini. di tempat yang sama. Sakit Spotnya banget, selalu Cok, parsanya. sama. Di balik bush di arah purple buffnya musuh, dan Drian hanya kayak yaudah dia Fire Strike bersihin keliling minion atau at least ngecicil darah dari anak-anak RRQ yang membuat Clay-nya terpaksa harus pulang. Itu kalau kata gua mah mending geng aja, Cok. Aldosnya sekalian, cuy. Masih bebas farming, inilah yang menjadi Ya pertanyaan. ampun, ikan paus makan tomat. Ada sedikit ikan apa uce. Kali ini karena saya. Waduh, Tipis musuh. Oke, kita bakal langsung menuju ke lane up down. Ikan pausnya sudah tertangkap sepertinya. Tapi Kiboy di depan sana mencoba untuk mengganggu pergerakan dari tim. RRQ Hoshi, R7 masih mengcover, tapi ternyata parsanya bakal dipasang oleh seorang Finn. Drian tertutup, Kiboy. Nice. Hilang di depan sana. Ini membuat Lord. Hoshi mendapatkan Lord. sebuah kesempatan untuk Bapak Lord yang terhormat. Albert, siap-siap, Albert. Lagi-lagi masih lot yang pertama. Boots ya. Langsung Lihat naganya, Cok, naga. Naganya, naga. Nice. Lord. Nice. Rata. Nggak ada tebak sas. Double kill dan langsung di trade begitu. Aduh, Aldosnya, Cok, di atas. Mencoba untuk speed Di pen. dari top lane-nya. Oke, lihat di sana chasing fate karena tuan muda Albert untuk kabur. Mencoba untuk kabur dan Nantangin, Cok, nantangin. Ratain, Cok. melihat tas Rom Albert membuat Ya ampun, lepas. Hanya ditas-tasin aja karena dia tahu tidak bisa langsung membunuh, karena kita lihat juga dari seorang ceweknya masih ada flicker tadi dan langsung dikeluarkan begitu aja. Hanya sedikit menakut-nakuti dari tuan muda. Mid-midnya aja. Back to the game. Bot Albert mid, sudah Jet. maksimum level. Mereka mau kemana Menuju nih? ke arah orange buffnya dari Suns belum mau ngebuka, tapi Kiboy harusnya udah dapat informasi karena dia melihat tadi pergerakan dari seorang Albert dan juga seorang Clay. Tidak mau membuka. Siapa yang bakal menginisiat duluan? Suns sudah mulai masuk. Nathan, offset. Maju Suns entropinya dan bahkan dikeroyok. Suns Nice. bisa kabur dan langsung didapatkan begitu saja. Rata. Juga meninggal, double kill didapatkan oleh seorang Clay. Oh my god. Rata, Cok, rata nih. Menang, Cok, menang. Mereka mempertahankan base mereka. Tapi kali ini R7 Yuk, bisa, yuk. Joning, R7 terus. Bahkan base terbuka, base terekspos. Aduh, Aldosnya terbang. Aldosnya terbang. Onyx Esports kali ini Albert masih mau lebih. Ini bukan Bayalien, ini tuan muda. Jangan panggil aku anak kecil, paman. Yes. Walaupun dapetin satu inhibitor turret, karena kita tahu juga ini masih Lord yang pertama dan bahkan belum bisa langsung nge-end game-nya. Kita tahu yang harus benar-benar dituju dan hilangkan adalah Drian. RRQ jaya. Yang ternyata banyak banget nih ya Sonic yang langsung ikutan untuk battle challenge di sana. Ranger Bronze. Alright, itemnya apa Wawa? Yes, meskipun sudah pecah untuk inhibitornya, namun Nathan pastinya masih bisa nge-clear dengan cukup cepat juga. Ada Wind of Nature sudah di-buy Athena Shield kali ini. Item defense pertama bagi Kari sendiri, dan apakah akan menuju ke Wind of Nature juga. Sedangkan untuk yang lainnya, Esmeralda ada 2 Dominance Ice bahkan sudah di-buy oleh RRQ Hoshi sendiri. Dari
Aldous, Brute Force, Thunderbolt, Domi Ice, dan itulah item-item Tabrak, defense tabrak. yang bakal dipakai untuk bisa menerjang langsung ke garis belakang karena dia sangat butuh banget. Jangan sampai langsung ke pick off dan tetap melakukan split untuk ceweknya. Oke. Problemnya satu, sekarang Black Shoes dipakai oleh seorang Clay. Mungkin memang butuh waktu yang tidak terlalu lama, tapi ini tandanya dari tim Arakioshi mereka tidak boleh terlalu offside. Sin menuju ke arah belakang. KW. kita lihat, Hati-hati, bakal R7. saja. Albert is coming. Aduh, Bersama kabur, Finn. Cok. Finn, Cuman kali lari ini doang. tapi ternyata tercancel begitu Aduh, saja. aduh, hati-hati, hati-hati. Hati-hati. Bot. Sedikit untuk mundur. Glorious Pathway. Kibo is coming. Wah, Ke arah belakang. wah. Dipaksa. Langsung ada bus membuka naganya untuk cover para pemain dari tim Oh Onyx my Esports. Bukan untuk ofensif tapi untuk defensif. Salam olahraga. Yang pastinya kita langsung bilang aja di sana dari R7 ketika ditonjok berkali-kali, dipukul berkali-kali, justru malah ditempelin, diikutin mau kemana sini pukul aku sayang. Aku tidak takut, aku tempel terus menerus dan bahkan membuat dari anak-anak Onyx Tonjok. terus menjaga jarak ya lagi-lagi. Aduh, keras banget tuh Aldous nih. tukang pukul dari kedua tim Albert dan juga cewek. Hanya sedikit say hello, brother. Cuma dipukul untuk double jab and then balik lagi ke arah bus tengah. Tinju dibalas tinju. Dikeluarkan di arah top lane sana karena ada dua petinju yang sangat-sangat memberikan damage besar. Cewek, Aldous, dan juga Albert. Bahkan di sisi lain kali ini bentar lagi akan menuju ke arah waktu yang tepat. 5, Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Selamat datang Bapak Lord. Yang terhormat. Ini dia di menit yang ke-16 menuju ke arah Lord dan bahkan Drian langsung membuka Fire Strike ya, mencoba untuk dapetin satu purple buff tanpa menggunakan Lord, Retribution. oke, langsung Lord aja, Kita cuy. lihat dari Arakioshi sudah mulai Woi, kenapa mundur? Tinggal 3 bar, sudah mulai ada teriakan di atas panggung tapi belum ada ya yang langsung ke arah Lord ya, di Oh, di reset, guys. kembali mencoba untuk lebih disiplin dan lebih rapi lagi untuk team fight di arah Lord yang sudah berwarna kuning. Ini kerugian untuk tim Onyx Esports. Mereka nggak punya Black Dragon Transform. Mereka nggak punya seorang chasing pad. Ini bakal menjadi hal yang cukup mahal. Lihat, Onyx Esports walaupun masih punya Drian, tapi Driannya ini tidak tercover. Bisa saja Hati-hati, ditangkap. Albert. Dan karena kita tahu berkali-kali Hierarchy Hoshi salah satu tim yang sangat suka keributan. Bisa rata itu rata. Bahkan R7 kali mencoba untuk memberikan Kejar. cewek tapi Sen masih mau lebih. Cewek gak bisa pulang, mau jadi goyang. Oh. Tim dikeluarkan dan Oh. Yes, Rata. tidak. Juga Rata kita jadi tidak debu. lihat di tengahnya Finn-nya, Keyboy-nya juga. Rata, guys. Mega kill, Tuan Muda dapetin 1 poin kill. Lord. Sisa 3 orang dari anak-anak Onyx Esports. Dan ini harusnya Lord yang sangat amat bebas untuk tim Arakioshi. Sudah mulai langsung didapatkan begitu aja. Enggak mau dikontes dan langsung diamankan Nice. oleh anak-anak Arakioshi. Om Wawa melihat ini semua Arakio justru dalam satu momen saja. Ya, satu Gila, momen yang men. dibalikin karena memang dari tadi diincar. Cewek mengira bahwa dia hanya berhadapan dengan seorang R7. Namun, ada scene yang juga menyusul ke sana. 2 melawan 1 sempat untuk melawan. Tapi chase fate-nya digunakan terlalu terlambat tadi. Hanya dengan 1/8 HP. Dipanis. Hati-hati oleh R7. Yes, dan itu game dari R7 nya sudah ada flame shot digunakan. Langsung mencicil setengah darahnya. Lord akan berjalan di arah top lane. Divine Glaive sudah diamankan oleh Drian. Pertanyaannya cuma satu, siapa yang bakal langsung masuk ke arah Drian-nya? Apakah dari seorang Albert atau justru dari R7 nih? Yang kayaknya dia udah mulai berani banget untuk langsung membuka ultimate-nya. Dari Falling Star Moon-nya langsung ke arah anak Onyx Esports. Oke, tapi di sini Ayo, kita yuk, buka. bisa yuk, end langsung yuk. Open terbuka dengan sangat bebas. Para pemain dari tim Arakioshi dilihat dari drone. Udah Glorious Pathway telah Glorious dikeluarkan. Pathway. Falling Star Moon telah dikeker. Drian di mana? Tapi ternyata Nggak Lord nyampe. dilempar begitu saja. Ya, Ditahan nggak dapat begitu saja. apa-apa, Tak guys. memaksakan diri. Chasing Path Wah, ini telah masih terbuka bencana karena sih. Satu hal lagi yang mereka tunggu, Bung Kornet. Mereka nunggu satu wave. Wah, ini bencana, guys. Lordnya pun nggak bisa Ya, tampaknya tidak menghasilkan memaksakan, apa-apa, karena kita lihat guys. juga dari Gila, seorang Gigi Kevin Gaming gitu Onyx sudah Esports langsung pertahanannya balik ke anjing. arah base-nya dan ini benar-benar Padahal Lordnya lewat top lane ya. Harusnya mid lane atau bottom lane dapat tower gitu, cuy. Ini nggak dapet anjing. even kalian udah dapetin Lord yang warna kuning. Ini benar-benar dari anak-anak Onyx Esports. Defense-nya kuat banget. Lordnya jalan di arah atas. Coba untuk di-distract di arah tengah sama bawahnya. Tapi hanya setengah saja mungkin sudah mulai berkurang untuk turretnya. Om Awa. Yes, dan juga karena mereka punya Parsha di sini bisa, di mana bisa untuk membersihkan minion dengan cepat. Plus
ada Nathan dengan full item damage yang dibuy. Jadi ini kuat banget untuk high ground defense bagi Onyx Esports. Sedangkan Arkihosi dengan tipikal dari melee hero, ada Pakito di sana, Esmeralda juga. Mereka pasti jauh lebih berhati-hati untuk bisa naik ke atas. Pastinya Onyx Esports harus bisa dipancing keluar dari area base mereka. Dan tadi mereka sangat siap sekali. 5 hero sudah standby. RRQ jaya. Anjir cok, tas semuanya. Mereka bisa mencari celah. Bagaimana agar mereka bisa menculik. Woi, mereka ngapain coy? Satu saja hero dari Onyx Esports. Gila sih, cuma tas doang di sana. Akhirnya. Dan nunggu semua, kenapa tuh? Bisa tas, bukan tribute to Cornet lagi ya, tapi kali ini tas-tasnya di samping Cornet karena takutnya dilarang kalau tribute to Cornet ya. Oke, tapi kali ini lihat di mid sana kita lihat udah ada para pemain dari tim Arkeosi yang bersiap berjaga di arah rerumputan hutan belantara. Itu Clay, Hutan mancing doang tak tuh. terdeteksi. Clay dengan sepatu yang hitam kegedean dan bahkan dia mulai memancing keributan. Ini sih bakalan nunggu load sih kayaknya, guys. Mungkin di depan sana. Ayo sini dong. Yo sini bisa dong. lah RRQ yo. Iya sini dong, datengin aku dong. Nih cewek juga di depan. Udah sama-sama muncul. Sudah saling memberikan informasi. Yang pastinya sudah ada backup, udah ada abang-abangannya. Tapi kita di arah tengahnya belum ada Gloss Pathway. Cewek hanya diem aja. Nonjokin ke arah minion. Dan bahkan Verastra sudah mulai dibuka dari arah Kyoshi. Dan bahkan dilempar begitu saja. Ampun, itu sekarat cok, Aldosnya nggak mati. Masih bisa untuk defend ke Oh belakang. my God. Masih bisa survive. Dan masih bisa belum. Bahkan Hati-hati cok, ada Black of Dragon. mulai dimaju begitu saja dan bakal injek Oh. yang diincar. Oh, Ya. kalau di Esports satu pukulan yang Oh. sakit. Clay masih menggunakan satu Black Shoes ya, belum ada. Oh my God. Masuk ke arah tengah dan bahkan finish ke arah. Ya ampun. Dah lah ini mah cok. Oh my God, justru Onyx Esports yang memenangkan team fight barusan. Dah lah cok. Shinnya sama si Finn mati. Kenapa mereka memaksa team fight? Satu jawaban aja. Karena Sin tidak punya immortal. Salah. Dah lah. Glorious Pathway. Mereka Dah lah buka cok, Glorious Pathway susah di ini depan. cok udah. Di saat pulang mereka nggak ada Glorious Pathway. Informasi telah diberikan. Sin walaupun dia punya Purify, tapi dia nggak punya Flicker. Jadi tak tercover dan lihat untuk bawah apa yang terjadi. Lordnya free. Poranda. Yes, dan juga tanpa immortal tadi. Kalau kita lihat memang langsung ditargetkan bootsnya ke sana. Chessman langsung ke sana juga dan satu bogem dari Aldous menumbangkan. GG Onyx, GG lah Onyx GG cok. Ini semua untuk last item bagi Parsha sekarang. Gimana RRQ, Onyx Esports lah RRQ. yang mendapatkan Lord dan sekarang momentum untuk Onyx Esports dan balik lagi. Milih heroes dari Arkihosi dan bahkan untuk Kari sendiri range-nya masih cukup pendek meskipun itu adalah hero marksman dan long range lebih dipegang oleh Onyx Esports. Ada Drian untuk Parsanya. Feather Airsec pasti hit siapapun juga. Belum lagi dengan adanya Nathan. Gila sih, ini benar-benar Royal Derby emang pertarungan antara kedua raja dan bahkan dari team fight yang lagi-lagi masih ada Rose Gold Meteor di cover oleh Calvin. 3 orang Nah, dari guys, Sin. defend. Ini pertanyaan gua adalah Sin, apakah Rose Goldnya bakal diganti sama Immortality atau tetap dengan Rose Goldnya? Karena harusnya ini cooldownnya atau lebih tepatnya masih ada cooldown ketika armornya sudah mulai muncul tadi. Oke, tapi itu tentunya bakal kita saksikan kali ini karena yang lebih mahal adalah Lord udah bergerak. Jalan di atas. Sans bakal coba bergetar, tapi entropi dibuka. Wah. Bebas. Wah, ini bencana guys. Aduh. Harus mencoba untuk Defend cok, defend. Ya ampun anjing kuntul. Nice. Rata-rata bisa rata. Lagi ajakin cok. Tidak bisa mengejar dan bahkan bootsnya hanya menjadi naga. Kejar R7 terus. Ada carry di belakang. Bisa backup. Rata. Menahan body block ke arah ceweknya. Terus R7 kuat. Cewek, Sin, dan langsung ada flip. Oh. Masih bisa untuk bertahan lagi. Keyboy. Gila. Bermodalkan injektor dan menyelamatkan teman-temannya selalu begitu. Tapi di tengah Tower. diajar habis. Nice. Surya hilang. Membuat Arkeosi mendapatkan kesempatan yang cukup mahal. Dan bukan hanya Kiboy nyelamatin seorang cewek. Seorang Boots. Lihat. Semuanya, bro. Boots nempel. Kenapa? Karena setidaknya dengan adanya naga itu. Kalau turunnya sama, landingnya R7 sama. Dia terkena damage dari seorang Boots. Surprise dari seorang Ambat yang langsung menonjol ke arah seorang Putas dan langsung diapakah hidup saja dari seorang Sinnya. Benar-benar serangan GG. membuat Putas benar-benar kaget
terkejut di sana Walai. Terkejut, terheran-heran, dan bahkan posisinya sama. 8 turret untuk kedua belah pihak opung. Yes, dan di sini berarti bahwa dari RG Hoshi dan juga Onyx Esports mereka sudah tidak boleh berbuat kesalahan ataupun mungkin ingin maju, ingin nge-end secara langsung. Ini sudah punya full item semuanya. Tarik ulur, kiting pasti harus dilakukan oleh RG Hoshi dan juga Onyx Esports. Tapi Wah, Onyx gila Esports si mereka punya minionnya, global Cok. presence. Mereka masih punya cewek yang Soalnya bisa ada di titik tower manapun mid sama untuk top main lane dari udah line of jebol dawn. anjing. Dan kalau kita lihat dari itemnya full damage untuk Parsianya dan juga untuk Lilia sendiri masih ada satu item defense, ada Athena Shield karena memang cukup pede. Yes. Apalagi dengan punya Black Shoes, jadi ada 2 nyawa yang bisa diamankan juga. Ya, cuma modal chase fate ngebuka posisi dari anak-anak RRQ yang sebenarnya itu adalah posisi yang enak banget untuk motong pergerakan dari tim Onyx Esports. Dan mereka sudah ketahuan reposition lagi. Kita lihat juga dari seorang Keyboy-nya. Sudah ada informasi kah? Belum mau dibuka flicker, masih ada semua spell yang cooldown hanya mungkin dari Finn dan juga dari cewek yang 9 detik lagi sebenarnya. Untuk teamfight berikutnya harusnya sudah ada flicker. Dan yang seremnya adalah di sini Sin tidak ada immortal sama Iya sekali. loh, dia masih tetap bros goldnya ya? Benar, di atas menit ke-20 immortal adalah item yang sangat-sangat crucial. Yang sangat penting sekali karena ya bukan berarti bahwa mereka butuh nyawa tambahan, tapi lebih ke arah tidak bisa dikejutkan oleh lawannya, dan kalaupun terkejut masih bisa ngerespons dengan backupan dari teman-teman yang lain. Oke, jadi mungkin kalau bisa kita anggap immortality-nya kenapa concernnya tidak diambil adalah dengan sustainability teamfight yang dimiliki dengan lifesteal dari Roswell Meteor. Oke. Dia butuh dari lifesteal itu, dia butuh absorb damage dari situ, dan dia butuh unique passive dari magical defense-nya. At least dia walaupun bisa ditumbangkan, tapi dia bisa sustain ketika buy one oleh siapapun kecuali cewek. Kecuali cewek, benar. Dan itulah yang pasti menjadi concern untuk ROG Hoshi. Bagaimana cara untuk bisa menjaga agar cewek tidak langsung ke backlane. Apalagi mereka harus berhadapan gak hanya cewek. Ada Yujong pasti dengan Black Dragon Form. Yes nih, benar-benar cukup mengganggu sih dari ceweknya. Yang lihat aja di atas. Dia cuma tinggal ya udah gue push lane nih ya. Untuk team fight kalau udah mulai gue tinggal terbang bro. If you need me I can fly. Dan langsung ikutan perang. Tapi lagi-lagi karena distraction yang dilakukan oleh cewek membuat dari RRQ Hoshi mencoba untuk reset kembali Lordnya. Justru malah dari Onyx yang mencoba untuk melanjutkan. Lord yang terhormat Albert hanya menunggu di arah bushnya. Stans kehilangan cukup banyak HP, mencoba untuk mereset kembali, sama-sama bermain dengan sangat hati-hati. Perbedaannya di sini adalah cewek lebih enak untuk melakukan split push dan ikutan team fight. Tapi kalau R7 masih cukup ada perjalanan yang cukup panjang ya. Kalau misalkan dia bersihin yang atas, and then dia balik lagi ke arah Lord Pit. Perjalanan Ini terasa sangat menyedihkan. Sayangnya kau udah duduk di sini bersamaku, kawan. Waduh. Pas kan? Lanjut kan nih? Banyak ya. Oke. Hey. Tapi Sorry. kenapa yang aku lihat di sini ya, di mana Onyx Esports itu selalu yang memancing keributan. Karena apa? Karena posisinya Onyx Esports ini tahu Sin tidak punya immortality. Udah kata semua, Oh, mau dihajar kah? Wah, Sin, buy one situation kah? Chase fit, udah ketahuan. Masih di cancel. Dimajuin sama Sin, lihat bro. Ayo sini, mau buy one, gas. Nggak takut gua bro, langsung dimajuin begitu aja. Masih sama-sama cukup agresif dari kedua marksman. Dari kedua tim. Gila, bener-bener ayo lo maju, gua majuin. Lo mundur, gua juga ikutan mundur. Oke, ini player agresif dari kedua belah pihak, dan bahkan kita bisa bilang Sans gak peduli dia jungler, dan bahkan Boots di depan sana masih coba untuk membuka dengan clear minion saja. Golden Staff telah didapatkan. Apa yang dijual pertanyaannya? Sepatu kah? Dari siapa? Dari Sin. seorang Sin ya? Dari Sin. Bentar, Dari- enggak sepatu. Enggak sepatu. Jalannya Gold masih sih kayaknya. Tapi nggak Rose tahu Gold ya. untuk Nggak tahu Golden ya. Staff more damage daripada defense. Ya, kita akan lihat. Mungkin nanti Bapak Produser, Pak bisa. Produser bolehkah kita intip sedikit Belum itemnya? ada immortal loh. Iya, Belum tidak ada ada immortal. item defense tambahan ya. Oke, Pak Produser, sebelum memancing keributan, kita bakal lihat itemnya. Karena kita cukup penasaran, dan daripada kita mati penasaran, lebih baik. Sungguh mati aku jadi penasaran. Sebelum penasaran, ternyata di arah bottom lane udah ada R7 yang dilempar dengan satu buah push, tapi Santai masih bertahan. banget sih. Tapi Drian Tenang banget ya. mengusir ke arah belakang dari Bangsinnya terkeket, dan ternyata Sansnya masih bawa lebih Bung Gordon. Sans? Di sisi lain, Sin yang tertangkap, ejector ke arah belakang, Muriba dikeluarkan, Boots game in is coming. Tua Muda Albert coba untuk membantu pergerakan dengan Petrify, tapi Boots hilang. Jam Dragon Strike-nya. Oh. Satu hit hilang. Jatuh didapatkan. Dua pemain dari tim RRQ
lagi harus Oh. ini bencana. Oh my god, tersisa 3 orang dan pukulan yang sangat sakit dari seorang cewek langsung menumbangkan 2 orang hanya dengan bermodalkan 1 pukulan saktinya. Tapi kita sini masih belum cukup dan bahkan masih dilanjutkan untuk tim fight ya. 1 bar tersisa darahnya cewek lagi-lagi chase fade hanya untuk menakuti dan bahkan Wah, damage guys. udah nggak bisa main. Yaudah, anjing, jangan sampai dah lah, Cok. Semangat. Lagi stucknya udah semakin banyak lagi. Harus respect is the key. Yes, man. Ini harus benar-benar ditahan. Wop, Sas, halo. PDSC ternyata Sas memancing keributan. Dia mau satu buat dari bottom lane. Lihat, tuh Reti pecahkan, Reti bisa dikeluarkan. Albert masih punya immortal terakhir. Oh, Oh my god, benar-benar dengan combo yang sangat amat baik dari seorang Keyboy. Sudah ada 1 lagi dari unit Raja Teralper. defend. Berdaya, ini bencana. PDSC dibuka, Sin seorang diri. Aduh. Bisa menetap ke arah belakang. Dan harus Udah lah ini, Cok. Oh, Masih bolong B, R7 Gila. 2 kali tumbuh. R7. Dipecahkan. Sin kali ini Balik. bertahan. Tiba di depan Tower, sana. Cok. Minion. Hah? Raja Langit mengamankan game yang kedua. Revenge is real, man. Dan ini yang terjadi di 2 game pertama Grand Final untuk MPL ID. Oh my god. Onyx Esports. Udah lah, Cok. RRQ udah 2-0. Ini gimana, Cok? Epic comebacknya Mereka anjing. selalu melakukan decision making yang luar biasa. Oke ya, itu bisa kita bilang nanti tandanya game yang ketiga harusnya RRQ mungkin agak Dibaca ke arah mana dulu nih? Parsha kah? Karena jujur ya, Parshanya Parsha. bisa nahan banget dari tadi. Aldos, Parsa, ban aja lah. karena Nyusahin banget, Cok, dari tadi. Dari match 1, match kedua. dan bahkan Nggak respect gimana sih, Coy? bukan Clay-nya yang tak bermain, tapi dengan banyaknya Mau red sih hero gue, Cok. yang dimiliki Dah dari lah. tim Onyx Kalah Esports RRQ lah. membuat Clay-nya tak maksimal, bahkan dengan banyak